Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita mau penelitian di Tenggarong. Namanya sih Pakan Tokak ya kalau nggak salah. Jadi ini tempat untuk pembuatan kain tradisional khas Kalimantan Timur, yaitu suku Dayak Benua, dan nama kainnya itu Ulap Doyo. Aku bakal interview orang yang di sini, nanya-nanya tentang suku dan kain tradisionalnya. Nah ini udah disiapin pertanyaannya, siap. Ada untuk melihat proses Iya, nanamnya. pengen. Nanti ibu masih di tempat pengrajin ngambil ininya. Oh gitu. Hasilnya. Ini nih Kak, nama bapak. Nama bapak Imam Rojigi Oh ya, ibunya. Hamidah. Kalau alamat tempat ininya gimana? Jalan Mangkuraja 6 RT 22 nomor 54 Loaipuh Tenggarong Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ini udah berapa lama Pak? Kalau nenun di sini 2009 akhir Mbak ya, kita pergerakan itu mendirikan usaha ini namanya Pokan Taka, artinya yaitu keluarga kita berdiri tahun 2009 akhir. Tapi kalau masalah menenun itu adalah sudah turun temurun dari ibu, itu sudah turun temurun dari keluarga, sudah mencapai 5 generasi. 5 generasi. Iya, mau udah nenek moyang lah memang keturunannya dari situ. Udah lama banget. Itu mulai zaman kerajaan. Ya, mulai zaman kerajaan karena ibu ini adalah keturunan Nalaraja. Masih kalau bahasa Jawa masih keturunan darah biru seperti itu. Nalaraja. Kalau Dayak si Benuaknya itu tinggalnya, maksudnya daerah yang popularitas IG-nya itu ada di Kutai Barat. Kutai Barat. Iya, ada di Kutai Barat. Saat ini ada Kutai Barat semua. Itu tepatnya adalah di Kecamatan Jempang. Kalau di acara Dayaknya sendiri? Kalau acara Dayak tetap kita pakaian adat tetap, itu tetap. Nah, acaranya apa? Tiap acara sama pakai Ulap Doyo apa gimana? Itu karena di Dayak Benua itu ada 3-4 baju adat ya. Di sini ada tenun Ulap Doyo bahasanya ya, tenun Ulap Doyo, ada tenun Badong Tencep, ada sulam tumpar, ada tenun kabak. Jadi orang Dayak Benua itu kaya sekali dengan kreatif dan kaya sekali dengan motif. Itu kaya sekali dengan tekstil itu sendiri. Ini seperti itu. Jadi tidak istilahnya nanti tidak pure pakai ulap doyo, bukan. Di situ ada yang pakai ulap tumpar, ada badong kencet, tapi memang dalam satu kesatuan budaya dia. Kalau yang ulap doyo sendiri itu dari tanaman daun doyo. Nah, itu bahasa Latinnya saya kurang fasih. Kolcil, enggak fasih lah pakainya. Nanti jadi dicari bahasa Latin. Seperti anggrek tanah nanti di depan ada. Oh gitu. Saya tanam memang buat pendidikan. Khusus untuk anak-anak mahasiswa atau pelajar, mungkin saya tanam. Saya juga ada nanam di situ satu kapling ukuran 10 kali 18, saya tanam memang khusus memang buat pendidikan Pak ya, buat pendidikan saya siapkan memang itu. Karena interviewnya juga lumayan lama, jadi aku mungkin bakal potong beberapa dan kita langsung lihat ke penenunannya. Sebenarnya kan ini pertanyaan atau interview itu buat penelitian aku dan juga sumber data-data untuk skripsi aku. Jadi kalau kalian penasaran sama apa yang aku omongin dan gimana sih Ulap Doyo dan sukunya, kalian bisa langsung aja kesini mampir kalau kalian datang ke Kalimantan Timur. Aku dikasih tahu gimana cara nenunnya, tanaman apa yang dipakai, warnanya gimana, terus yang 100% alami itu gimana. Jadi bener-bener semuanya dikasih tahu deh, baik banget. Oh ya, pastinya kalau kalian kesini kalian bisa langsung lihat dan belanja ya kain-kainnya, terus ada topi, tas, segala macam, pokoknya semua khas dari kain tradisional Kalimantan Timur. Lumayan buat oleh-oleh, souvenir untuk diri sendiri juga nggak apa-apa. Atau yang lagi skripsi kayak saya, sangat dibutuhkan ya. Nah ini kita langsung lanjut aja lihat tanaman doyonya, karakteristiknya tuh kayak gimana sih bentuknya. Ya ini jadi namanya pakan tokak, bukan takak ya maksudnya. Buat produksi si tenunannya. Kita bakal ke sana terus nanya-nanyain
mesinnya, bukan mesinnya sih, alatnya, dan buat tenun si kainnya. Oh Oke, iya. langsung kita ke sana. Iya. Nah ini dia katanya tanamannya, macam segi kayak gini. Dia berbulu gitu loh. Tanamannya sekitar setengah badan lah, setengah badan orang dewasa tingginya. Tuh, Ini ada bunganya ini, Bu. bentukannya kayak gini. Ada buahnya, buahnya bisa dimakan. Buahnya ini. itu ya. Mana Pil, buahnya Pil? Buahnya mana? Ini loh. Bunga. Bunga ini. Iya, bunga. Oh ini buahnya. Iya, buahnya iya. Kan katanya mengandung vitamin C ya, Bu, ya tadi. Kalau nggak puasa katanya sih. Iya, itu. Sekarang ini mana laku karena banyak makanan lain. Iya, iya. Nah ini loh Bun. Oh, ini yang dimakan. Mau nggak puasa jadi makan tuh. Ya itu Bawa aja di bawah. simpan aja dulu. Iya, iya. Makan nih. Rasa Iya, iya. ini loh Bun. Langsung dimakan gitu ya Bu ya? Iya langsung Oh, dimakan. diambil dari itunya, Bu ya, Pil. Diambil nih, lihat Pil ngambilnya Pil. Kayak gitu tuh. Gimana ngambilnya? Ngambilnya kayak apa, Bu? Ngambil buahnya tadi. Ini nanti. Tuh. Oh, oh. Ditarik. Ini nih loh Mbak. Nah, oh. Ditarik buah di ininya kan dari itu. Itu jadi ada ditarik. bijinya Bu. Ada bijinya kayak biji buah anu itu Kecil ya? kayak buah naga. Oh. Jadi guys, ini tempatnya di pembuatannya ini di lumayan lebar. Dan ini ada kepala benteng, kepala kerbau. Tahu. Kecil. 30 lembar. 30 lembar satu ini. Iya. Ini 30 lembar gitu ya. Segini nih. Gini nih. Itu jadi satu bal gitu ya? Belum, ini kan masih Oh itu masih baru ngambil proses belum dulu. belum lintir ya? dipelintiri, belum. Ini kan habis kita ngambil seratnya itu kan jemur, berjemur baru kita stok simpan kan. 30. Nya kalau yang agak kecil 25. Tapi kalau yang ini kalau besar, kalau pokoknya daunnya kecil 30 lembar daun doyo. Kalau doyonya lebar-lebar dapat 25 lembar daun doyo satu senik. Kalau bahasa kami itu yang kayak gini nih senik. 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 Satu senik. Jadi 4 kayak gini, 4 senik kayak gini baru dapat satu bontan. Satu bontan. Satu gulung ya? Kalau orangnya telaten banyak dia dapat. Kalau dia enggak telaten enggak banyak. Jadi kalau ini tadi, nah ini yang aku tadi kemarin itu ada, tapi ini sudah dia begini, baru kita nyusun benang. Tapi kemarin itu punya aku sudah habis kurbahkan, aku antarkan pengrajin nyusun. Habis itu baru kita lipat begini, baru ikat. Ikat ini kan kita ngikat ini supaya dia berbentuk motif. Bentuk motif, bikin motif ini. Ini kalau ini motifnya seperti kurang lebih begini. Ikat Jadi kalau tepuk mau pancuk. motif kayak gitu diikatnya kayak Diikat gini dulu, baru kita celup. Dicelup. Pewarnaan itu kan habis mencelup pewarnaan baru kita buka lagi Bu, bongkar ini, kencangin, baru kita nanam seperti itu. Warnain, Ini tinggal diwarnain. ya tinggal diwarnain. Kan nanti baru kita bongkar. Bongkar lagi semula. Makanya tadi itu sudah Bapak bilang proses dari awal sampai siap tenun itu sebulan setengah. Sebulan. Iya. Jadi awalnya itu tuh dari daun sana terus dijemur gitu. Bukan, kita pergi ngambil seratnya dulu, mengeluarkan serat. Kelompok pertama kan dia motif daun doyonya itu sampai nyambung. Nah, itu. Kelompok keduanya yang ikat sampai bikin
bikin warna. Itu Iya. kelihatannya kayak tipis gitu ya, Bu? Iya, Tapi nggak putus. gitu. kalau kita nggak printing Hati-hati bisa ya, Bu agak ya. putus kan. Ini kalau orang kita memang khusus itu kita teliti, kita belahnya ini sama rata lebarnya, ya pakai kira-kira lah kan. Nah pakai kira-kira, jangan sampai ada yang kecil besar kan. Kalau ada yang kecil besar, dia ada besar ada kecil benangnya kan. Iya, baru gitu toh. Oh, digintirnya gitu. Iya. Baru lagi kita bikin. Jadi yang diambil cuma kecil gitu ya, Bu ya. Kecil dibelah-belah. Nah, makanya kalau mereka ndak telaten, ndak dapat nyambungnya. Ada gunting sih. Nah. Kalau ini, kalau di Kobar sudah ada mesinnya. Mesin ATB, kayak mesin Bukan gintirnya, mesin pintalan. pintal. Kemarin mereka itu senik ini mereka hancurkan jadi kapas. Oh iya. Ada mesinnya, jadi ini dibikin begini baru mundur gini kayak kapas kan, baru dia bikin. Cuman ada istilahnya pro kontra ya Pak. Iya. Ada pihak dinasnya setuju, Iya. ada pihak dinas yang tidak. Bahasa kami, bahasa dari langas ya, langas kita masak itu kan, dari panci. Iya. Gosong-gosongan itu baru kita campur dengan daun, kita numbuk dulu daun jambu biji itu. Pakai daun jambu biji. Daun jambu biji itu hasilnya itu bisa kalau ya inilah pewarna alam itu tidak tentu Bu. Iya. Pewarnaan daun jambu biji itu kalau kita ngolahkan itu, kita seandainya kita mau hitam, kadang-kadang dia tidak mau jadi hitam, kok bisanya jadi ungu. Iya, bisa jadi biru. Itulah kan kendalanya, makanya aku bilang tadi sama Mbak nih. Kalau kita bikin ini kan warna ini. Pengen hitam gitu ya. Iya. Nanti kalau kita bikin lagi aku mau berwarna ini berat. Nggak bisa sama persis ya warnanya. Aslinya. Iya, tidak pakai kayak gini setelah kita agak tahun 81, 82 itu baru mereka bikin bentuk alat kan, jadi supaya enak mau ngangkat-ngangkat kemana-mana. Iya, kalau dulu itu pang-pang paku di dinding udah. Iya, enggak oke. Iya, Pakai ini. iya, enggak. Nah, di sini kita udah mulai belajar untuk gimana sih cara nenunnya dan gimana cara pakai alatnya gitu. Jadi ini alatnya sama kayak mesin ATBM, cuman ini versi mininya dan punya namanya sendiri. Tapi untuk fungsi-fungsinya itu dan prosesnya juga kurang lebih sama gitu. Pembukaan lusi, terus ada pengetekan, ada penutupan mulut lusi, ya seperti itulah ya, tekstil banget pokoknya. Nah ini tuh semacam sabuk pengaman gitu lah ya, dan ini diikatnya kenceng banget. Kenapa aku tahu? Karena nanti aku bakal cobain. Bisa dibilang kayak senderan juga sih fungsinya, cuman ya itu untuk pengaman supaya nanti kuat gitu si kainnya, dan waktu ngenenunnya itu mudah. Enggak itu biar sampai bertahun. Ini pakai lilin madu ya. Ya, Itu buat ini benangnya ya. iya, kalau mau putus kita susah nyambung, bisa kita lengketkan. Kadang-kadang ya kalau hari hujan ini agak lengket, agak berbulu, jadi kita bikin begini. Oh ininya yang alatnya. Lilin madu ya. Ya, terus kan jadi bulu-bulunya itu Nempel lagi. kan. Ini waktu PKL nyulam pakai ini. Apa? Manik-manik. Iya. Si Manik-manik sama numpar Bu. Iya. Numpar juga pakai itu nyucuk benang. Kalau kain itu kalau dia ndak ada ujung itu berarti dia bukan tenunan itu. Iya, berarti pabrik ya, Bu. Iya, pabrik sudah.
ini. Kalau ini kan namanya benang pakan. Iya, pakan lusi Iya. ya. Tapi lumayan juga ya nanan kayak gini satu-satu. Kan biasanya kan aku liatnya di kampus kan mesin gitu. Jadi cepet gitu. Nah, ini ke mulut lusi. Buka lusinya ya, Bu. Iya. Kalau ini apa, Bu? Kalau ini namanya apit. Apit. Untuk apa, Bu, fungsinya? Ini kan untuk jepit. Jepit kain yang udah jadi. Iya. Nah, Gitu. Kalau ini pengampat. Pengampat. Terus kalau yang ini, Bu, Ini namanya buyun. buyun, Kalau ini belira. belira. Ini buat buka ini, buat Iya buka lusi. Oh iya buka lusi benang. Kalau bahasa TBM-nya ini gun. Gun ya, gun. Ini pengetekannya, Bu. Iya. Ini apa, Bu? Kalau yang ini? Kalau ini teluk. Teluk, Teluk. 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 Gimana? Teluk. Telung. Susah ya? Teluk. Teluk. Nggak bisa. Nggak bisa niruin. Teluk. Kalau Iya, teluk. kalau ditulis, kalau ditulis apa, Bu? Q belakang tuh telung. Teluk. Pakai Mati Q. pakai Q. Teluk. Ini fungsinya apa, Bu? Kalau Iya, ini sama untuk Buka. temannya ini untuk buka tutup. Oh, sepasang gitu ya? Iya. Nah, itu sama dengan gun. Gun, iya, 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 iya. Bahasa tenunnya itu gun. Kalau ini Ini perasaan. perasai. Ini gigi. Iya, Ini kan untuk menentukan iya tebal ininya. gigi. Polanya ini. Ini sama perasaan. Ini Sama juga perasaan. Ini Perasaan. kan ada benangnya tahu kencang kendor kan jadi kita pakai untuk mengencangkan. Kalau ini itu Ya, duat. apa? Duat. Duan. Akhirannya gimana, Bu, kalau terus? Duat. Duan MT. Duan Oke. Duan. MT. Duan. Iya. MT. Duat. Kalau yang itu kan agak menekan duat. Kalau ini tadi teluk. Telung. Nah, teluk. Telong. Kalau yang bawahnya ini memang Ini kan injakan aja. injakan buat dorongan yang ke Iya, kaki kalau ya. kami bilang ini tukar injakan. Tukar itu tangga, Bu. Ini ada yang kecil nih. Itu perasaan juga. Perasaan ruak. Soalnya harus ke sini ya benangnya ya. Iya. Berarti kalau yang biasanya di rumah ini langsung dipasang di dinding. Alhamdulillah ibunya tuh baik banget. Kita tuh bener-bener dijelasin secara detail gimana cara pakainya, nanunnya gimana. Dan kita juga dijelasin motif apa yang gak boleh dipakai sama anak-anak muda. Motif apa yang gak boleh dipakai sama orang dewasa ya, semacam kayak gitulah ya. Dan orang yang pakai pun itu harus sesuai kasta guys. Nanti ada motif harimau, ada motif nelayan, bunga, pokoknya macam-macam. Dan itu harus disesuaikan dengan adat istiadat di suku Dayak. Nah kalau dilanggar katanya ada konsekuensinya sesuai dengan adat. Entah itu berhubungan dengan mistis, ya kita nggak tahu deh. Wallahu alam. Ini kita mau nyoba untuk cara nenunnya ya pura-puraan gitu, karena nggak boleh katanya kalau misalnya sembarangan orang gitu nenun, karena ada semacam apa ya, pamali dan ada syaratnya gitu. Ini mah cuman untuk demo-demoan gitu. Kalian yang penasaran bisa langsung kesini dan belajar langsung sama Ibu Hamidah ya. Kalau di videoin bisa lama banget durasinya. Jadi untuk videonya cuma sampai di sini. Terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.